Assalamualaikum Pak Iqbal dan teman-teman semuanya. Saya Anissa Nurkunia dengan NIM 4112220038 akan mempresentasikan hasil proyek saya dengan judul Prediksi Harga Rumah menggunakan pendekatan Machine Learning dengan Linear Regression. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Saat ini penentuan harga rumah biasanya sangat subjektif dan bisa menyesatkan karena banyak dipengaruhi oleh penilaian pribadi. Dengan bantuan machine learning, kita bisa memanfaatkan data historis untuk memprediksi harga rumah secara lebih objektif. Dalam penelitian ini, saya menggunakan algoritma linear regression karena metode ini sederhana, efisien, dan mudah dijelaskan. Untuk antarmukanya, saya menggunakan Streamlit agar hasilnya bisa ditampilkan melalui halaman web. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Dalam proyek kali ini, saya mengangkat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana membangun model prediksi harga rumah menggunakan linear regression. Yang kedua, seberapa akurat hasil prediksi model. Lalu yang ketiga, bagaimana model bisa digunakan untuk memprediksi rumah baru. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun model prediksi, mengevaluasi akurasinya, dan mengimplementasikannya ke dalam aplikasi web berbasis Streamlit. Oke, selanjutnya teori and tools. Secara teori, machine learning adalah proses di mana sistem belajar dari data. Sedangkan linear regression digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan hubungan linear antar fitur. Streamlit adalah library Python yang sangat membantu dalam membangun aplikasi prediksi berbasis web tanpa harus coding HTML atau JavaScript. Selanjutnya kita akan membahas dataset. Oke, yang selanjutnya ada dataset ya. Jadi dataset yang saya gunakan bernama housing.csv yang berisi data tentang berbagai spesifikasi rumah dan harga jualnya. Totalnya terdapat 13 atribut dengan 12 fitur sebagai input dan 1 kolom target yaitu price. Beberapa contoh atributnya yaitu ada area untuk luas bangunan, bedrooms atau kamar tidur dan kamar mandi untuk jumlah kamar, stories untuk jumlah lantai, serta beberapa fitur kategorikal seperti main road, furnishing status, basement, dan air conditioning. Fitur-fitur kategorikal ini awalnya berbentuk teks seperti yes, no, atau semi-furnished. Untuk itu saya ubah menjadi angka dengan metode mapping. Misalnya, yes menjadi 1 dan no menjadi 0. Kemudian dataset saya bagi menjadi 2 bagian. 75% untuk data training dan 25% untuk data testing menggunakan fungsi trend test split. Selanjutnya, agar skala fitur numerik menjadi seimbang, saya lakukan standarisasi, yaitu mengubah setiap nilai menjadi selisih terhadap rata-rata dibagi standar deviasi. Oke, yang selanjutnya ada dataset ya. Jadi dataset yang saya gunakan bernama housing.csv yang berisi data tentang berbagai spesifikasi rumah dan harga jualnya. Totalnya terdapat 13 atribut dengan 12 fitur sebagai input dan 1 kolom target yaitu price. Beberapa contoh atributnya yaitu ada area untuk luas bangunan, bedrooms atau kamar tidur dan kamar mandi untuk jumlah kamar, stories untuk jumlah lantai, serta beberapa fitur kategorikal seperti main road, furnishing status, basement, dan air conditioning. Fitur-fitur kategorikal ini awalnya berbentuk teks seperti yes, no, atau semi-furnished. Untuk itu saya ubah menjadi angka dengan metode mapping. Misalnya, yes menjadi 1 dan no menjadi 0. Kemudian dataset saya bagi menjadi 2 bagian. 75% untuk data training dan 25% untuk data testing menggunakan fungsi trend test split.
Selanjutnya, agar skala fitur numerik menjadi seimbang, saya lakukan standarisasi, yaitu mengubah setiap nilai menjadi selisih terhadap rata-rata dibagi standar deviasi. Oke, selanjutnya pra-pemrosesan. Tahapan pra-pemrosesan data meliputi yang pertama ada pemeriksaan data kosong, yang kedua konversi data kategorikal menjadi numerik, yang ketiga membangun data training dan testing yang tadi 75 dan 25 itu ya, serta yang terakhir standarisasi data numerik. Oke teman-teman, di sini terlihat antar muka dari aplikasi yang saya buat menggunakan Streamlit. Di situ ada beberapa dataset juga, dan untuk prediksinya itu caranya tinggal mengisi data yang ada pada enter property details. Nah, nanti setelah diisi sesuai keinginan, tinggal diklik predict. Nanti setelah diklik nanti akan muncul nominal harga prediksi rumahnya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan demokan aplikasinya ya. Oke teman-teman, jadi itu demo aplikasinya. Sebagai pembahasan terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi sebagai kesimpulan, model ini mampu memprediksi harga rumah dengan cukup akurat. Streamlit berhasil membantu membuat model ini dapat diakses oleh pengguna awam secara real time. Nah, untuk saran kedepannya, model ini mungkin bisa dikembangkan dengan algoritma lain seperti random forest atau XGBoost, serta menambahkan fitur lokasi dan evaluasi model yang lebih lengkap. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.